Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, baik. Ada yang perlu dibantu, Bu? Iya nih Pak, pada saat ini saya akan mewawancari Bapak dalam rangka memenuhi tugas CGP ya Pak. Oh iya, sok. CGP ya? Iya Bapak, angkatan 11 Pak. Iya. Terkait Yang ditanyakannya apa? Ya, ini Pak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sekaligus juga saya ingin menimba ilmu nih Pak, dan belajar banyak dari pengalaman Bapak yang tentunya sangat luar biasa selama menjadi kepala sekolah. Baik Bapak, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Baik, saya mencoba menjawab dari pertanyaan yang Ibu tadi tanyakan. Jadi kasus-kasus yang telah dialami itu di sekolah kadang-kadang ya banyak mengandung kebaikan. Cuma kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah gak mungkin keduanya harus diputuskan. Jadi ya salah satunya aja ya Bu ya. Biasanya kalau kasus dilema etika itu artinya beda dengan kasus tentang bujukan moral. Jadi kalau itu sudah pasti dengan buktinya, tapi kalau dilema etika kan kasusnya tidak terlalu berat. Artinya jika kita memilih manapun kita tidak akan salah. Jadi cuma kadang-kadang kita harus memperhatikan lebih bermanfaat yang mana itu untuk kedepannya. Nah jadi untuk menjadi bahan pertimbangan seperti bagaimana misalnya nantinya kondisi guru, siswa di sekolah, sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat gitu. Itu Bu. Oh iya, setuju sekali Pak. Karena memang dilema etika ini bukan antara keputusan yang benar salah ya Pak, tetapi antara benar dengan benar. Tetapi nanti yang dipikirkan itu mana kebermanfaatan yang paling besar nantinya untuk semuanya ya Pak. Jadi harus pandai-pandai juga ya Pak dalam menentukan keputusan yang paling baik Pak. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di tempat Bapak yang pernah Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, jadi bagaimana nih cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan jika keduanya sama-sama benar, Pak? Begini ya Bu, jika keduanya benar, jadi kita harus lihat kebermanfaatannya, itu yang paling penting dari keputusan tersebut. Baik terhadap stakeholder yang ada di sekolah. Contohnya misalkan keputusan A bagus, namun hasil jangkauannya ke beberapa tidak terfokus. Kemudian keputusan B dapat menjalankan semua. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, jadi dalam memutuskan biasanya saya ya sebagai kepala sekolah gitu ya Bu ya, bukan sebagai penguasa tunggal, tetapi dalam memutuskan ya Bapak dalam memutuskan harus meminta saran baik dari rekan-rekan guru, staf ataupun dibawa dalam forum KKG, itu kelompok kerja guru. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak jawab. Kemudian setelah Bapak mungkin konsultasi dengan berbagai macam pihak atau stakeholder, itu akan menjadi bahan pertimbangan. Seperti misalkan kondisi sosial ekonomi orang tua di sekolah berbeda itu ya Bu ya. Nah itu menjadi pertimbangan dalam mengambil atau memutuskan sesuatu. Itu Bu kira-kira jawabannya Bu. Oh iya, jadi walaupun sama-sama benar ya Pak, tetapi dilihat mana kebermanfaatannya yang lebih besar ke depannya ya Pak ya. Lalu langkah seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah yang dilakukan pertama-tama ya kita minta dulu pendapat dari pihak lain. Lalu dilihat pertimbangan sehingga kita berharap keputusan itu tepat dan baik dan menguntungkan sebagian besar orang ataupun siswa di sekolah. Walaupun kita sadar dalam mengambil keputusan itu tidak mungkin dapat menyenangkan, tetapi sebagai leader ya kami atau saya wajib memutuskan gitu. Nih untuk yang keempat nih Pak, dari apa yang sudah Bapak lakukan, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam mengambil keputusan-keputusan dilema etika? Ini Bu ya, jadi kita biasanya sering ngobrol dengan guru, anak,
Karena di samping ngobrol, jadi Bapak juga bisa menjajaki kemauan atau tabiat dari ngobrol itu, kita bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Makanya ketika kita datang ke suatu sekolah, kita harus banyak ngobrol, curhat, berkomunikasi ya Bu ya. Dalam rangka itu menjajaki kalau dapat kalau dapat pembelajaran ini disebut sebagai apersepsi gitu. Oh, artinya dalam mengambil keputusan adanya perbincangan dulu ya Pak, dan berkomunikasi dengan warga sekolah. Iya, gitu Bu. Nah, untuk pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang menjadi tantangan itu banyak Bu. Seperti misalkan tekanan dari luar ya, tekanan eksternal, dan ketidakpastian dalam keputusan yang tepat. Ya, walaupun kadang-kadang sulit itu untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Itu Bu. Oh iya. Ini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini nih, atau langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Prosedurnya seperti apa ya Pak? Biasanya jika memiliki masalah yang berhubungan dengan dilema etika, apakah langsung diselesaikan di tempat itu hari juga Pak? Atau diagendakan dulu nih penyelesaiannya? Ya, yang namanya kasus kan Bu, kita tidak tahu kapan dan bagaimana kasus itu terjadi. Jadi sebagai seorang leader atau pemimpin, saya ya harus siap kapanpun untuk menyelesaikan, baik itu kasus berat ataupun kasus ringan. Yang kasus itu kan tidak bisa dijadwal, datangnya tidak bisa diprediksi dan akan muncul tiba-tiba. Tetapi terkait dengan pertanyaan Ibu tadi tentang penyelesaiannya, itu tergantung pada karakteristik kasusnya Bu. Artinya apa karena itu karakteristik kasusnya tidak harus cepat-cepat atau bisa diselesaikan tidak dengan segera, ataupun ada yang harus segera diselesaikan. Nah, agar kita dalam menyelesaikan kasus tidak membawa dampak yang kurang baik, maka saya mungkin harus membanyak pertimbangan dan masukan. Tapi misalnya kalau kasus itu tidak terlalu biasa atau tidak terlalu berat, ya lebih cepat menyelesaikan kasus itu lebih baik, ya kurang lebih ya 1 atau 2 hari ya Bu. Itu mungkin Bu tindakan kami dalam penyelesaian kasus. Ada lagi Bu? Oh iya Pak. Jadi tergantung seberapa apa prioritas kasus tersebut ya Pak. Iya. Ada yang memang harus diselesaikan dengan segera, ada juga yang menunggu tanggapan dan saran dari yang lain dulu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan ketujuh nih Pak, selanjutnya ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Misalnya dilema etika antara guru, biasanya yang membantu Bapak atau Ibu siapa nih? Atau ada Bapak yang tangani sendiri? Jadi gini Bu, dalam hal ini ya hampir samalah kasusnya dengan APH, penegak hukum seperti kepolisian. Jadi kalau menyelesaikan suatu kasus itu kan tidak mungkin langsung karena otoriternya seorang pemimpin langsung memutuskan, itu tidak bisa. Jadi tetap saja saya harus meminta keterangan baik dari si A, si B atau si C, sehingga dalam kita bisa meresume, dalam artian kita meminta keterangan itu bukan artinya kita gamang, tetapi untuk meresume informasi sehingga dalam kita membuat sebuah keputusan itu tepat dan tidak salah gitu. Itu Bu. Oh iya, baik Pak. Nih dari semua yang sudah disampaikan Bapak ya, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dari dilema etika ini apa sih Pak? Ya, yang dipetiknya jadi khusus untuk saya sendiri sebagai kepala sekolah. Jadi saya tidak bisa membuat atau menyimpulkan sebuah keputusan atas dasar misalkan saya sebagai penguasa tunggal atau sebagai leader. Tetapi kita mindsetnya begini Bu, kita harus berkomunikasi dengan stakeholder lain. Ya seperti tadi dikatakan, bukan artinya seorang kepala itu gamang atau mangmang dalam membuat keputusan, bukan. Tetapi kan kita harus mencari informasi sehingga keputusan yang didapat itu tidak merugikan, jadi tepat.
seperti contohnya misalkan ada istilah kasar dalam sebuah kejadian sehari-hari, misalkan tentang bak sampah. Artinya bak sampah itu tidak boleh menolak sampah yang kotor atau sampah ini. Jadi kita tidak boleh menolak ketika ada teman-teman yang curhat, kita terima sebagai sumber informasi. Jadi seburuk atau sesulit apapun keputusan, seperti tadi dilema etika atau yang lainnya, itu bisa sangat mudah diputuskan oleh saya sebagai leader kalau sudah mengambil sumber informasi baik dari rekan kerja, stakeholder yang lain, ya. Misalkan saya bertanya kepada guru si A, guru si B, guru si C. Jadi saya kira dengan banyaknya pengalaman-pengalaman, karena pengalaman itu kan guru yang paling berharga, jadi itu lebih seru Bu dan berkesan, sehingga ketika kita mengalami langsung kita merasa enak dalam memutuskan. Itu Bu kira-kira. Oh iya, wah luar biasa sekali nih Bapak ya. Saya belajar banyak nih, itu walaupun yang bisa saya jawab gitu Bu. Iya, walaupun saya belum menjadi pemimpin nih Pak, dari ruang lingkup yang besar seperti sekolah, tapi saya sudah bisa merasakan nih bagaimana dilema-dilema yang mungkin akan terjadi nantinya. Tapi insya Allah nih Pak, saya yakin dengan pembelajaran dari wawancara ini, saya bisa belajar banyak hal Pak. Harus Bu. Ya, terutama bagaimana menyikapi dilema etika dan bujukan moral yang dihadapi. Baik Bapak, terima kasih banyak ya atas waktunya. Luar biasa sekali pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan saya ke depannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Begini ya Bu, perkenalkan ya Bu, saya Devi Silvia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Nah, pada saat ini saya akan mewawancarai Ibu ya dalam rangka memenuhi tugas CGP di demonstrasi konseptual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sekaligus juga ya saya ingin menimba ilmu nih dari Ibu dan belajar banyak hal dari pengalaman Ibu yang real ya. Tentunya sangat luar biasa nih Bu selama menjadi kepala sekolah. Baik Bu, langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana ya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Bu? Terima kasih, saya akan jawab dari pengalaman yang sudah terjadi. Dari pernyataan tadi, kasus-kasus yang telah dialami kadang-kadang mengandung kebaikannya. Cuma kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah gak mungkin keduanya harus kita putuskan. Mungkin salah satu. Biasanya kalau kasus dilema etika yang artinya beda dengan kasus bujukan moral. Kalau itu sudah pasti dengan buktinya. Tapi kalau dilema etika kan kasusnya tidak terlalu berat. Artinya jika kita memilih manapun kita tidak akan salah. Cuma kadang-kadang kita harus memperhatikan lebih bermanfaat yang mana untuk kedepannya nanti. Itu yang menjadi bahan pertimbangan seperti bagaimana nantinya kondisi guru, siswa, dan sekolah. Sehingga kita jatuh pada keputusan yang tepat bagi semuanya. Iya setuju ya Bu. Karena dilema etika ini bukan antara keputusan yang benar, salah, tetapi benar dengan benar. Tetapi nanti yang dipikirkan itu mana kebermanfaatan yang paling besar nantinya untuk semuanya. Jadi harus pandai-pandai juga dalam menentukan keputusan yang paling baik tersebut. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di tempat Ibu yang pernah Ibu pimpin? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan jika keduanya sama-sama benar? Jika keduanya benar, maka kita harus lihat kebermanfaatannya.
keputusan itu terhadap stakeholder yang ada di sekolah. Contoh keputusan A bagus, namun hanya jangkauannya ke beberapa, dan keputusan B dapat menjangkau ke semua kalangan. Jadi itu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk dipilih. Tetapi dalam memutuskan pun biasanya saya sebagai kepala sekolah bukan sebagai penguasa tunggal. Sekolah itu keputusannya kolektif, kolegial, tetapi kita harus meminta saran dari teman-teman, terutama wakil, staf, atau mungkin juga kita sharing pengalaman. Karena di kepala sekolah juga ada namanya MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di tingkat gugus dan kecamatan. Dalam artian begini, jika kita sharing, barangkali kepala sekolah yang lain pun pernah mengalami. Tetapi walau begitu, kita akan mempertimbangkan keadaan di sekolah kita. Karena walaupun dia mengambil keputusan itu, tetapi kadang setiap sekolah berbeda dan itu akan menjadi bahan pertimbangan. Seperti kondisi sosial ekonomi orang tua di setiap sekolah itu berbeda dan itu yang menjadi pertimbangan di dalam memutuskan sesuatu. Ya itu. Iya. Lalu apa langkah-langkah seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Untuk memutuskan sesuatu biasanya kita langsung selalu ada jeda, dan dalam jeda tersebut kita meminta pendapat pada pihak lain. Lalu dilihat dari manfaat dan mudorotnya, karakteristik anak dan stakeholdernya jadi bahan pertimbangan. Sehingga kita berharap apa yang kita putuskan itu baik untuk sebagian besar orang. Walaupun kita sadar dalam pengambilan keputusan tidak mungkin dapat menyenangkan semua orang, tetapi kita meminimalisir jumlah yang tidak puas. Iya, dari apa yang sudah Ibu lakukan, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Bu? Kita biasanya sering mengobrol dengan guru-guru, anak-anak. Karena di samping mengobrol kita juga bisa menjejaki kemauan, tabiat, dan dari mengobrol kita bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Makanya ketika kita datang ke suatu sekolah, kita banyak ngobrol, curhat, berkomunikasi, dan ini dalam rangka menjejaki. Kalau dalam pembelajaran ini disebut sebagian apersepsi. Pembelajaran ini disebut kegiatan apersepsi. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Walaupun kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Nih, prosedurnya, Bu, seperti apa nih, Bu? Biasanya kan jika memiliki permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, apakah langsung diselesaikan di tempat hari itu juga atau diagendakan dulu penyelesaiannya, Bu? Yang namanya kasus kan kita tidak tahu kapan dan bagaimana itu kasus terjadi. Sebagai seorang pemimpin kita harus siap untuk menyelesaikan sebuah kasus. Karena kasus kan tidak bisa diprediksi akan muncul kapan, tetapi tentang penyelesaian khususnya itu terdiri tetapi tentang penyelesaian kasusnya itu sendiri harus segera atau tidak, ya tergantung pada karakteristik kasusnya. Artinya apa? Karena jika karakteristik kasusnya tidak harus cepat-cepat kita selesaikan akan membawa dampak kurang baik, maka sedapat mungkin kita selesaikan secepat mungkin. Tapi misalnya kalau kasus itu tidak terlalu bisa kita selesaikan 1-2 hari ke depan, itu ya bisa. Tapi memang sih kalau misalnya kasus itu enggak terlalu berat dan memang bisa diselesaikannya, ya selesaikan saja. Karena kan menunda penyelesaian itu adalah merupakan sebuah kasus juga. Makanya kalau bisa kita selesaikan, tapi jangan terkesan mentang-mentang harus diselesaikan, seolah-olah apapun itu harus cepat-cepat diselesaikan. Gak begitu juga, tetap ada skala prioritas, ada identifikasi kasus dan lain-lain. Oh iya, Bu. Selanjutnya ya, Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor
selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam dilema etika antara guru, biasanya yang membantu ibu itu siapa atau ibu tangani sendiri? Nah, seorang pemimpin memang harus dapat memutuskannya. Ya, memutuskan itu adalah hak prerogatif seorang pemimpin. Tetapi untuk memutuskannya itu kan kalau toh memang persoalan itu harus kita mintai keterangan dari si A, B atau C, ya maka kita mintai keterangan. Dalam artian kita meminta keterangan itu bukan artinya kita gamang dalam memutuskan, tetapi kita berharap bahwa apa yang kita putuskan itu bisa menyamakan semua pihak. Kalau kita minta pendapat kan artinya begini, makin banyak pendapat kan tentunya makin banyak masukan. Walaupun kadang-kadang makin banyak pendapat kita makin pusing. Itu biasalah, tapi minimal kita dapat memilah dan memilih. Oh, ini bisa diterima, artinya manfaat dan mudaratnya ketika orang berpendapat itu juga harus kita pikirkan, harus kita sharing sehingga menjadi sebuah keputusan yang meminimalisir ketidakpuasan. Baik Bu, dari semua yang sudah disampaikan Ibu nih, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dari dilema etika ini apa sih Bu? Akhirnya kita berpikir bahwa pembelajaran yang seru dan memutuskan sesuatu itu memang seni memimpin. Itu begitu. Kita perlu banyak baca, menyerap aspirasi dari teman-teman. Tetapi kita harus berpikir juga bahwa ke sekolah itu kan kadang-kadang seperti istilah kasarnya hampir sama dengan bak sampah. Artinya bak sampah itu tidak boleh menolak sampah yang kotor atau sampah ini. Itu jadi kita tidak boleh menolak ketika ada teman-teman curhat, ketika ada teman-teman menyampaikan sesuatu, ya kita harus menjadi pendengar yang baik ya. Jangan a priori tentunya, karena saya punya pemikiran begini, seburuk-buruknya orang juga itu pasti ada manfaatnya. Mungkin ketika dia berbicara 1000 kata, mungkin ada satu kata yang bermanfaatnya. Artinya kita tidak terlalu a priori, jangan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jadilah pendengar yang baik. Saya yakin kalau kita mendengarkan orang, minimal dengan curhatnya dia bisa mengurangi beban orang tersebut. Ketika kita memperhatikan, antusiaslah, ya memang itu adalah etika. Itu sebetulnya bukan pemimpin saja, siapapun itu namanya etika berkomunikasi memang harus begitu. Saya kira banyaklah pengalaman-pengalaman, karena pengalaman itu lebih seru dan berkesan ketika kita mengalami langsung. Ya, gitu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Saya belajar banyak nih, walaupun saya belum menjadi pemimpin dari ruang lingkup yang besar seperti sekolah. Tapi saya sudah bisa merasakan bagaimana dilema-dilema yang mungkin akan terjadi nantinya. Tapi insya Allah saya yakin dengan pembelajaran dari wawancara ini, saya bisa belajar banyak hal, terutama bagaimana menyikapi dilema etika dan bujukan moral yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya, luar biasa sekali pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Ya, terima kasih Bu.